Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih memegang kekuasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dari mana Bang mendengarnya? Dari radio BBC yang disiarkan oleh London. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena badan PPKI adalah badan bentukan Jepang. Tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bukanlah sebagai pemimpin rakyat dari siaran rakyat radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju beliau akan ketua PPKI? Kalau beliau mengingatkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu kita. Perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Baiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Kalau begitu, mari kita tutup rapat ini. Sekitar pukul 2 sore pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir segera menuju ke rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Anda ke sini? Saya ada keperluan kepada Bung Hatta. Saya silahkan masuk. Mari duduk. Saya akan memanggilkan Nyoman. Apa? Ada yang ingin aku sampaikan. Ini sangat penting. Oh silahkan, ada masalah apa? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kemerdekaan Indonesia secepatnya kita laksanakan, tapi kemerdekaan Indonesia jangan sampai lagi melalui PPKI seperti yang direncanakan oleh Jepang, supaya kemerdekaan kita tidak dicap sebagai buatan Jepang. Apa benar itu Syahrir? Ya kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang pantas melakukan itu. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Itu kita harus menemui beliau. Ya baiklah. Akhirnya, Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun menemui Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Syahrir, Bung? Ada yang ingin saya sampaikan. Mari masuk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Ini Bung, Jepang telah menyerah dan kami minta Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita jangan percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi saya pastikan itu benar, Bung. Saya senang jika berita itu benar adanya.
benar apa yang dikatakan Bung Karno, kita tetap harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus benar-benar memikirkan semua ini sebelum kita mengambil keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Akhirnya, Sultan Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, dua orang pemuda lainnya, Subadyo Sastrosastomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung, hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita itu. Bukan hanya kesempatan yang bagus untuk mempromosikan kemerdekaan itu. Kami berdua pun senang mendengar berita itu, tapi kita harus mempertimbangkan secara matang. Kami barisan para pemuda ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Kami ingin kebebasan. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadyo dan Subianto pun meninggalkan Bung Hatta dengan rasa kesal. Siang harinya, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 13. Mereka mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana. Assalamualaikum. Selamat siang Bung Karno. Siang. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Ada yang ingin kami bicarakan, Bung. Silakan masuk. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami sudah siap menyerahkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak melakukan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Masih seperti kemarin, kami belum bisa melaksanakan. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan ke bangsa ini. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana, Hoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Hatta sehabis dari kediaman Bung Karno. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno dan Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Karno, Hatta, kalian membawa kita ke sini. Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan kamu. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali, Bung. Bukankah Soekarno sudah bilang bahwa proklamasi ini akan disidangkan dalam PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pernyataan ini benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka. Apakah kita akan menunggu janji Jepang itu?
kita akan memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat yang membelenggu. Tenang warga sekalian, kita harus membicarakan ini dengan cepat ini. Bung Soleh buka ikatan Bung Karno, Bung Darwis buka ikatan Bung Hatta. Jadi perhitungan kalian berdua untuk proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Itu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Mana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan ini besok pagi, tanpa campur tangan Jepang. Let's go. Selesai perundingan di Rangas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa ini? Apa yang mengganggu malam begini? Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan di esok hari. Pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baiklah. Silakan masuk. Silakan duduk. Nah, mana? Apakah ada pena dan buku? Ada, bentar saya ambilkan. Rapindo. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Saya kurang setuju. Seharusnya naskah proklamasi itu harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Bagaimana? Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, saya akan ketikkan teks proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari saya antar. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno kembali pulang ke rumahnya dan disambut oleh istri tercinta. Semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa sulit-sulitnya. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memperlancar proklamasi ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok berlangsung? Tidak, kita melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana?
Aduh, Bapak lupa. Bagaimana ini? Ibu punya ide, bagaimana kalau kita menamai bendera dengan sang saka bendera merah putih? Baiklah, Bapak namakan sang saka merah dan putih. Ya sudah, sekarang Bapak siap-siap untuk besok. Baiklah. Nanti tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan Indonesia Raya. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini dengan anak buah saya. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara sekalian untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Beratus-ratus kita dijajah oleh bangsa lain, dan saat ini kita korbankan revolusi untuk Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan dan tekad ini dengan kanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945.